Guru itu kita anak emaskan di dalam pemberian berbagai kebutuhan-kebutuhan mereka. Sampai ada bahasa kurang ini Bapak kurang memberikan celana dalam saja, semua diberikan. Oh gitu, anak emasnya seperti itu? Iya. Jadi untuk kebutuhan kasur, kompor, dan sebagainya kami sediakan. Sehingga ada yang mengatakan kurang celana dalam Pak. Luar biasa. Gitu. Halo, Assalamualaikum kawan-kawan sisi lain Sang Pamong. Salam sila sapa. Lama tak jumpa, kali ini kita hadirkan episode kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Tokoh yang akan hadir kali ini, beliau adalah The Legend ya. Legendaris sekolah Pamong, murid Pamong yang pernah meniti karir dari camat menjadi dosen, bahkan menjadi bupati dari tanah Papua. Kita sambut beliau Dr. Andes Hasan Ahmad MSI. Halo, salam sila. Sila sapa. Sila sapa. Selamat datang senior ya. Terima kasih. Ya. Dan terlebih ya yang menguatkan kami, beliau juga menjadi dosen saya juga dulu ya. Teman-teman angkatan 07 ya, 05 mungkin pernah Bapak ajar juga. Bahkan saya dengar 19 pun juga Bapak yang menguji beliau. Dari 01 ya. Dari 01 Pak Dari ya? 01. Luar biasa. Sampai 19 pun juga Iya. sempat Bapak mengajar. Bimbingan saya Pak Safrisal. Oke. Ya, itu bimbingan saya waktu menyusun laporan akhirnya. Oke. Tapi sebelum lebih lanjut nih Pak, ini Bapak kayaknya nggak ada yang berubah nih, awet muda kayak saya lihat. Alhamdulillah. Tetap fit. Kuncinya apa nih Pak? Ya. Olahraga rutin? Kuncinya ya olahraga ringan, kemudian makan menu yang sehat, dan yang lebih utama itu adalah selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita peroleh. Oke. Jadi tetap fresh ya? Ya, jadi tidak ada yang dirisaukan. Oke. Karena semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kewajiban kita itu berzikir mengingat Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Luar biasa. Baik Pak, ini saya melihat profil Bapak ya, dan saya juga salah satu yang mengidolakan Bapak dulu. Ya, karena Bapak dari camat kemudian mengajar kami ini Pak. Nah cuman yang belum kita gali lebih dalam ya, mungkin sisi lain ya. Ya bagaimana Bapak terbentuk oleh karakter dari orang tua. Orang tua juga Pamong Pak dulu? Pamong, betul. Gimana Pak ceritanya terinspirasi masuk sekolah Pamong ketika itu Pak? APDN Jayapura 1975, kemudian saya lihat juga menjadi alumni IP Jakarta. Iya. Ya 1985 Pak ya. Iya. Nah itu gimana Pak? Bisa Bapak ceritakan secara singkat mungkin? Iya. Setelah lulus dari SMA, saya itu bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Berangkatlah saya ke Jayapura pada waktu itu untuk mengurus beasiswa agar dapat diberi kesempatan studi kedokteran di Universitas Erlangga pada waktu itu. Oke. Tetapi sampai di Jayapura itu pendaftaran itu sudah close. Sudah tutup? Sudah close, sudah tutup ya. Iya. Jadi saya berpikir bahwa saya menunggu setahun. Mudah-mudahan tahun berikutnya saya bisa mendaftar gitu. Tetapi kemudian saya didatangi oleh pejabat dari Biro Pemerintahan pada waktu itu, Bapak Yaakob Patipi, almarhum, yang beliau kemudian menjadi Gubernur Papua. Oke. Ya, beliau menanyakan mana berkas-berkas kamu gitu. Saya menyerahkan berkas-berkas saya. Itu masih ada hubungan kerabat dengan Bapak ya? Masih ada hubungan kerabat. Oh oke. Tapi saya tidak tahu untuk apa. Ha. Hanya minta berkas-berkas, kemudian berkas-berkas itu dibawa oleh beliau. Rupanya saya didaftarkan ke APDN pada waktu itu. Pada tahun 1972 penerimaan itu tidak melalui seleksi tetapi melalui pemanggilan langsung. Jadi angkatan 5 itu yang dipanggil itu ada 25 orang termasuk saya.
Iya. Jadi saya akhirnya tidak jadi berangkat ke kedokteran, ya saya akhirnya masuk ke IPDN, ke APDN pada waktu itu. Oke. Ya. Ini- Senior saya yang di atas saya setahun itu adalah Almarhum Pak Jupari, itu pernah menjadi dosen di IP Ya, dan Pak Jupari. STPDN, dan Pak Michael Manufandu Iya, pernah yang tampil di juga sini beliau. mempunyai perjalanan karir yang juga luar biasa sampai menjadi duta besar. Iya. Jadi tamat tahun 75, saya Tahun dengar 75. malah bertambah mahasiswanya yang tamat, Pak. Ya, bertambah. Ya, masuk 25, lulus. Kita diterima lulus 33. Wah, Jadi pada masa itu di APDN itu mengenal sistem kalau gagal dalam ujian untuk naik tingkat maka harus mengulang. Oke. Jadi angkatan kami yang 25 itu kemudian bertambah hingga menjadi 33. Nah itu kawan-kawan seleting itu banyak yang berhasil Pak ya rupanya ya. di Angkatan kemudian hari 3, angkatan 5 APDN Jayapura itu termasuk angkatan yang berhasil. ya. Yang mencapai jenjang di daerah sampai dengan eselon 1 itu ada 2 yang menjadi sekwilda. Oke. Satu menjadi sekwilda di Provinsi Papua pada waktu itu, yaitu Bapak Tejo Suprapto. Yang satu lagi menjadi sekwilda menjadi sekda di Provinsi Maluku Utara, Bapak Almarhum Musa Badrun. Nah, kemudian ada 5 orang yang menjadi bupati wali kota. Kemudian ada yang menjabat sebagai asisten, itu banyak sekali, asisten provinsi. Tunggu, Bupati Wali Kota, Bapak ingat siapa saja yang 5 itu? Yang menjadi pertama kali Ya. adalah Ahmad Mahifa, itu menjadi wali kota Tidore, Kepulauan. Kota Tidore, Kepulauan. Oke. Yang berikut saya sendiri menjadi bupati di Kabupaten Kemana. Dan yang lebih dulu menjadi bupati itu adalah David Hubi, almarhum juga. Beliau menjadi bupati di Jayawijaya. Oke. Yang berikut Anselmus Yow, masih ada sekarang. Beliau menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Paniai. Ibu kotanya pada waktu itu di Nabire, belum pemekaran pada waktu itu. Jadi wilayahnya cukup luas. Oke. Yang berikut itu adalah Andreas Kom. Itu di Puncak Jaya ketika ada pemekaran, dia menjadi bupati di Puncak Jaya. Wah, luar biasa lengkap ya 5. Iya. Yang menjadi kepala Bapeda provinsi itu adalah Pak Alex Rumasep. Iya. Sekarang ada banyak menulis buku-buku juga tentang pemerintahan. Tuh. Dan yang menjadi asisten sekda provinsi itu ada beberapa orang ya, yang saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Iya, saking banyaknya. Saking banyaknya gitu. Luar biasa. Iya. Nah, tamat APDN Jayapura, kemudian Bapak ditempatkan di Fakfak Pak ya? Di Penugasan. Fakfak, betul. Iya. Saya ditempatkan di Fakfak. Dan waktu itu belum ada pecah ya, Fakfak masih Masih satu kabupaten. satu kabupaten dengan Kayak mana sekarang ya? ya dengan Kemana sekarang gitu. Jadi Oke. ada 3 distrik di Mimika. Pada waktu itu Mimika juga bagian dari Fakfak. 3 distrik di Kemana dan 2 distrik di Fakfak. Oke. Jadi ada 8 distrik. Ada satu kabupaten dengan 8 distrik. Gimana Pak, bisa ceritakan nggak menjadi camat ketika itu seperti apa Pak pengalamannya? Masih muda ya? Iya, benar. Single nggak waktu itu Pak? Masih sendiri. Masih sendiri single? Ya, saya begitu selesai dari APDN, saya ditempatkan di waktu itu sebutannya adalah subdit pemerintahan. Oke. Ditunjuk sebagai kepala seksi tata praja. Tapi saya tidak lama di situ, hanya 2 bulan. Kemudian ada lowong jabatan kepala bagian umum di sekretariat daerah. Saya dimutasikan sebagai kepala bagian umum. Usia masih 20-an ya? 23 tahun. Jadi Kabak Umum. Jadi Kabak Umum. Ya, saya menjabat kepala bagian umum lebih kurang setahun. Kemudian di kecamatan, di distrik kecamatan pada waktu itu ada terjadi lowong jabatan camat. Oleh Pak Bupati saya langsung ditunjuk untuk mengisi jabatan yang kosong itu. Usia saya pada waktu itu 24 tahun. Pengalaman dalam penugasan belum banyak. Iya. Ya. Baru sebagai kepala seksi tata praja, kepala bagian umum, tiba-tiba ditunjuk menjadi camat. Tapi itu adalah amanah. Ya.
kalau amanah diberikan kepada kita, maka tunaikanlah amanah itu dengan tanggung jawab. Iya. Saya berusaha untuk menjadi camat yang terbaik dan saya bertekad untuk menjadi yang terdepan ketika menjadi camat itu. Nah, ketika menjadi camat itulah kemudian saya mencoba untuk berusaha untuk memajukan pendidikan di kecamatan pada waktu itu. Karena pada waktu itu di kecamatan itu hanya ada pendidikan dasar di beberapa desa. Hanya sampai kelas 6. Jadi kalau lulus dari SD, kalau orang tua mempunyai kemampuan ekonomi, mereka bisa melanjut di SMP yang ada di Kaimana. Oke. Dan itu jaraknya jauh? Jauh. Iya. Belum lagi kos yang harus dikeluarkan. Oke. Saya memikirkan bahwa ini ada masalah yang dihadapi di bidang pendidikan. Saya mencoba melakukan terobosan dengan mengumpul para guru-guru SD yang ada di Kecamatan Teluk Arguni, kita rembuk. Sepakatlah kita untuk membentuk SMP di Teluk Arguni pada waktu itu. Kebetulan adalah beberapa orang guru yang latar belakang pendidikannya itu adalah pendidikan guru SMP. Jadi mereka itu setara dengan D1 pada waktu itu. Tenaga pengajar sudah ada, bisa ya? Bisa. Ya. Mendukung itu. Akhirnya kita bentuk. Statusnya pada waktu itu adalah SMP, kita sebut dengan SMP Korpri. Oke. Ya, karena kita pegawai negeri yang sore kita bentuk. Saya juga ikut mengajar di situ juga. Jadi memberi semangat kepada anak didik ya. Anak didik. Peserta didik kami minta dari kampung-kampung support, dan saya meminta kepada tiap kampung, tiap desa pada waktu hanya ada 6 desa. 6 desa itu merupakan gabungan dari beberapa kampung. Di kemudian hari nanti desa itu berubah, tidak lagi disebut desa, tapi dikembalikan kepada kampung-kampung yang semula. Hingga jumlahnya sekarang itu di distrik Teluk Arguni itu ada lebih kurang 39 kampung. Yang tadinya cuma ada 6 desa itu. Ada 9. Ya. Karena ada 6 desa, saya minta agar mereka membuat pondok untuk para siswa sekolah ini. Dibuatlah pondok, kemudian saya minta agar supaya setiap minggu itu dari kampung mengirim bahan makanan untuk para siswa. Tapi pada masa itu alhamdulillah kita bisa mengoptimalkan apa yang saya pahami tentang bagaimana memanfaatkan logistik wilayah. Iya. Ya. Luar biasa. Sehingga dengan demikian kita bisa menyelenggarakan pendidikan SMP bagi anak-anak yang berada di Kecamatan Teluk Arguni, yang di kemudian hari itu mereka lulus dari SMP melanjutkan ke SMA, ke sekolah kejuruan, dan ketika saya menjabat sebagai bupati, sebagian besar mereka itu kemudian sudah bisa menjadi pegawai. Ada yang menjadi anggota DPR. Yang berasal dari Teluk Arguni. Dan kita sebagai perintis guru mereka bangga sekali ya, Pak? Sampai sekarang mereka menyebut-nyebut bahwa tanpa saya melakukan terobosan serupa itu mungkin mereka lambat sekali untuk maju di bidang pendidikan. Luar biasa. Itu di bidang pendidikan. Kemudian saya juga memberi perhatian terhadap penataan desa pada waktu itu dengan melakukan pemukiman kembali penduduk yang berada di kampung-kampung. Jadi kampung-kampung dengan tingkat kesulitan yang tinggi, saya minta agar mereka itu mau untuk pindah ke lokasi yang lebih baik. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita bisa memukimkan, membentuk kampung yang baru, lebih kurang ada 4 kampung yang baru. Dengan tempat lokasi yang lebih baik, yang memudahkan mereka untuk memperoleh air bersih, karena di Arguni itu kesulitan itu ada pada air bersih. Kemudian lebih lapang tempatnya gitu. Dan pemindahan itu nggak menimbulkan gejolak, Pak ya? Tidak menimbulkan gejolak. Itulah apa itu kondisi masyarakat pada era tahun 70-an, 80-an itu. Mudah sekali untuk kita mobilisasi mereka untuk tujuan-tujuan yang menurut mereka itu baik. Dan melakukan tindakan serupa itu harus didahului dengan pemberian informasi kepada masyarakat. Iya, itu dia. Apa keuntungannya mereka pindah, apa kerugiannya kalau mereka menetap di kampung yang lama. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mereka lihat manfaat yang lebih besar, mereka mau pindah.
Itu saya menganggap itu penting untuk melakukan penataan desa pada waktu itu. Dengan memungkinkan ke mereka pada areal yang lebih layak untuk dijadikan perkampungan. Oke. Ya, itu. Ada lagi Pak inovasi pendidikan tadi kan? Relokasi ya, dengan damai. Ya. Kemudian di bidang ekonomi, saya mencoba untuk melakukan terobosan dengan melihat pada pengalaman-pengalaman yang lalu dari pamong-pamong senior. Bahwa apabila masyarakat itu diberi pemahaman dan diajak, itu mereka akan mau gitu. Saya bilang kalian ingin memperoleh pendapatan lebih baik, mau gitu. Bagaimana kalau menanam kacang hijau? Ini hanya melakukan terobosan yang masih bersifat uji coba-coba gitu. Jadi saya membawa lebih kurang 5 kilogram kacang hijau, saya serahkan kepada masyarakat kampung. Saya bilang coba tanam ini. Saya sudah lupa. Beberapa bulan kemudian mereka datang dengan produksi yang lebih kurang itu sekitar 7 kuintal. Berhasil di situ, cocok. Iya, cocok itu. Pak, ini ada kacang hijau ini bagaimana dipasarkan itu? Ini persoalan yang kita hadapi sekarang itu. Sesudah kita meningkatkan produksi adalah bagaimana memasarkan produk itu. Itu harus dipikirkan juga. Dari pengalaman serupa itu kita belajar bahwa sesudah kita mendorong produktivitas, kita harus memikirkan juga pemasaran. Saya kelabakan pada waktu itu. Ya, ini beda dengan pengalaman orang tua saya ketika beliau menjadi pamong pada masa Belanda ya. Beliau menjadi bistir. Bistir itu ya sekarang itu sama dengan kepala distrik itu. Ya, melalui pendidikan pamong yang dikenal dengan Osiba itu. Osiba. Ya. Beliau melakukan terobosan dengan kacang tanah di Ayamaru, tetapi kemudian ada bentuk badan usaha milik daerah. Yang menampung produksi yang menampung produk itu. Badan usaha daerah itu juga yang menyalurkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti gula, kopi, dan sebagainya. Waktu itu orang belum dibiasakan untuk mengkonsumsi beras, jadi mereka biasanya mengkonsumsi makanan yang sagu ada di daerah. Kalau seperti Ayamaru, ubi-ubian terutama, bukan sagu, karena di sana daerah pedalaman seperti keladi. Keladi. Itu. Nah, enak sekali kalau keladi dari Ayamaru itu dibakar itu. Iya. Nanti dicoba Pak ya. Iya, kalau sempat ke Mebrat nanti itu. Nah, jadi akhirnya ketika Bapak camat saya melihat terinspirasi produksi berlimpah, ya saya akhirnya mencari pembeli. Ada warga Tionghoa yang kebetulan berdagang di Arguni, saya minta dia untuk menampung hasil-hasil itu, dan itu bisa berjalan dengan baik. Kolaborasi sudah Bapak laksanakan waktu itu ya? Sudah mulai dilakukan. Jadi artinya kita juga sudah harus memikirkan siapa kira-kira yang bisa membantu memasarkan produk serupa itu. Ini termasuk ke depan kita harus memikirkan itu terus-menerus. Sama ketika saya menjabat sebagai bupati, ketika produk itu berlimpah di Kebana, saya mencoba mendorong para generasi muda itu untuk bagaimana mereka menekuni profesi sebagai perantara untuk menghantarkan produk ke masyarakat, atau katakanlah pedagang gitu ya, yang memperdagangkan produk masyarakat. Tetapi rupanya mereka belum mempunyai pengalaman tentang itu, hingga ragu-ragu. Yang dipikirkan bagaimana menjadi pegawai negeri. Oke, tahan dulu di situ Pak. Jadi yang saya pikirkan Bapak level camat saja dengan berbagai macam inovasi ya sedemikian rupa, apalagi ketika menjabat sebagai Bupati Kaimana pertama kali Pak ya, 2003, 2005 sampai 2010. Tapi resep-resep itu nanti Pak ya kita ungkap. Yang membuat penasaran juga lebih lanjut adalah Bapak kemudian menjadi dosen di STPDN dari angkatan 01 itu. Itu cerita gimana Pak? Iya. Kami kemudian dikirim belajar ke IP dengan status itu kaderisasi istilahnya pada waktu itu. Berangkatlah studi ke IP. Begitu selesai dibilang tidak boleh pulang. Harus menetap di IP. Tapi saya memilih untuk kembali. Kembali ke daerah dengan harapan saya ingin berkarier di birokrasi. Itu. Saya melapor ke bupati, sudah bekerja di sini saja, Bupati Fakfak ya, saya melapor gitu. Bekerja di sini.
Saya bekerja di Fakfak, tapi tidak lama. Ketika saya mau dipromosi di dalam jabatan sebagai kepala kantor PMD, datang surat gubernur bahwa yang bersangkutan dididik itu untuk menjadi dosen, bukan untuk menjadi birokrat pemerintahan. Jadi harus segera berangkat ke Jayapura. Biasa. Ya. Gubernur yang minta langsung ya? Iya, perintah bukan minta. Perintah, iya, bukan kita minta pindah. Ya. Ya, dengan hati yang lapang, bismillah, ya saya akhirnya juga menerima penugasan karena saya merasa bahwa ini adalah panggilan karir saya juga. Iya. Betul. Walaupun saya berkeinginan tertarik melihat teman-teman yang berhasil di birokrasi, tetapi apabila saya ditakdirkan untuk menjadi tenaga pengajar, maka saya berangkat juga untuk menjadi tenaga pengajar di APD Jayapura. Ya itu. Dan kemudian sempat Jatinangor menjadi dosen kami ya. Iya. Ngajar statistik, pada metodologi. Ketika APD Nasional dibentuk pada tahun 98, tahun 99 itu penerimaan praja yang angkatan pertama. Ya. Yang kemudian dititip di kampus Malang dan di kampus Semarang. Ya. Mulailah direkrut dosen-dosen dari daerah. Pada waktu itu yang terpanggil untuk menjadi dosen itu ada lebih kurang 86 orang dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai ke Jayapura. 86 orang. Itulah dosen yang boleh mengajar dari angkatan pertama dan seterusnya, dan di kemudian hari nanti dosen itu terus bertambah sampai dengan sekarang ini. Iya. Yang dari Jayapura berapa orang, Pak? Dari Jayapura itu ada 3 orang. Bapak? Saya, Pak Kadir Castella, dan Pak Sayekti. Oke, bertiga. 3 orang. Ada kemudian nanti ada pengasuh-pengasuh yang datang, termasuk sekarang Profesor Ismail Nurdin. Ya, betul. Ya, itu ada dari APD Jayapura juga. Ya. Nah itu gimana Pak? Bapak melihat pola pendidikan di Jatinangor setelah menjadi berpindah itu ya? Iya. Yang saya kenang Bapak mengajar ya, kemudian mengkomparasi dengan pengalaman ya ketika menjadi camat, dan secara metodologis Bapak paparkan itu, dan kami alhamdulillah mengerti itu Pak. Iya. Teknik seperti itu. Dan Bapak melihat kami seperti apa Pak? Praja ketika itu? Ya, saya melihat ini adalah generasi pamong praja masa depan yang mereka itu mempunyai peluang untuk mengisi jabatan-jabatan strategis pemerintahan. Yeah. Bukan saja di lingkungan pemerintahan dalam negeri, tetapi juga pada satuan-satuan kerja teknis lain. Karena pada masa kami dulu itu dari APDN itu bisa masuk ke berbagai satuan kerja yang lain. Oke. Jadi ketika mengajar di IPDN, saya juga tetap mempunyai obsesi serupa itu. Walaupun menteri mengatakan ini adalah untuk mencukupi kebutuhan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Tetapi saya tetap mempunyai optimisme melihat serupa itu. Hingga saya senang sekali memberi motivasi kepada praja sebagai peserta didik untuk meningkatkan kompetensi mereka, untuk menguasai bukan saja ilmu dan keterampilan yang disampaikan dan nilai-nilai yang disampaikan dengan pola pengajaran, pelatihan, pengasuhan, tetapi juga ilmu-ilmu lain juga harus mereka memperkaya. Nah, pada waktu itu memang media pembelajaran itu sangat terbatas sekali. Dari angkatan 1 sampai dengan angkatan ke-5 kalau tidak salahnya. Media belajar sangat terbatas. Akses informasi lewat televisi saja dibatasi pada waktu itu. Betul. Saya tidak tahu sampai 07 itu masih dibatasi apa tidak, tetapi yang saya tahu itu karena saya waktu itu merangkap jabatan juga sebagai Kasatwira. Jadi saya ditempatkan pada unit Libang, tapi saya juga secara berkala juga menengok praja yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pengasuh. Iya. Gitu. Karena kelangkaan pengasuh pada waktu itu, hingga sejumlah dosen ditugaskan sementara, ya ex officio. Jadi di samping jabatan yang dipegang dalam struktur IPDN, STPDN pada waktu itu juga kita melaksanakan juga jabatan kependidikan pada jalur pengasuhan. Serupa itu. Oke. Nah disitulah banyak motivasi-motivasi yang diberikan gitu.
Antara lain saya menyampaikan kepada peserta didik bahwa kalian ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Barangkali mereka pada waktu itu tidak begitu yakin bahwa mereka akan bisa menempati posisi serupa itu, karena pada masa itu jabatan-jabatan di dalam struktur pemerintahan seperti eselon 1 lebih banyak didominasi oleh lulusan-lulusan dari Akmil. Yeah. Mungkin mereka mempunyai era Orde Baru. Rasa serupa itu. Yeah. Tapi kami terus-menerus memberi motivasi serupa itu. Bahkan kami pernah menyampaikan di depan peraja bahwa saya percaya bahwa pada suatu waktu nanti di antara kalian ada yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi level menteri, kalau sekarang dirjen sudah ada, gubernur walaupun pejabat sudah ada gitu. Yeah. Tapi saya mempunyai keyakinan menteri pun bisa, kemudian juga menjadi presiden pun bisa, bahkan karier di profesi pemerintahan luar negeri juga bisa, karena pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah lulusan APDN juga itu menjadi duta besar, mendapat kepercayaan menjadi duta besar. Betul. Seperti Pak Michael Munafando ya. Pak Michael, Pak Jopari, ada beberapa orang ya. Ya, mulai yang paling senior itu saya angkatan dengan Pak Murdiono pada waktu itu, ada yang menjadi duta besar juga. Ya, jadi kita mempunyai track record yang panjang yang bisa memperlihatkan tentang keunggulan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan kita. Iya. Luar biasa motivasinya Pak ya. Dan itu mulai tampak saat ini Pak ya. Anak-anak didik sudah mencapai ya posisi-posisi puncak di sejumlah kementerian. Ya, strategis. Bukan saja di Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga di kementerian lain, bahkan pada lembaga-lembaga pemerintahan lain. Oke, betul. Itu suatu kebanggaan bagi kami sebagai pendidik. Oke. Nah, ini dalam waktu berjalan, Bapak tertarik atau bagaimana Pak menjadi penjabat Bupati Kaimana ketika itu? Dan merintis pada akhirnya sebagai Bupati pertama Kaimana. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi ketika ditunjuk sebagai penjabat bupati pada tahun 2003, saya juga agak kaget gitu. Karena ternyata bahwa dari daerah melihat bahwa di antara putra-putra yang berasal dari Kaimana ada yang ditugaskan di IPDN. Hingga Pak Gubernur Yap Salosa pada waktu itu, dengan memperhatikan usulan dari Bupati Fakfak pada waktu itu, Pak Wahidin Puarada, yang juga adalah murid kami. Dia mengusulkan ini kabupaten baru kita bentuk, sebaiknya kita mencari seorang yang mempunyai kompetensi profesional dan kompetensi keilmuan untuk menata daerah yang baru ini. Jadi meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan pembangunan hingga ke depan itu daerah ini bisa terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Ya, ternyata saya yang direkomendasikan dan ditugaskan dari kementerian untuk menjadi bupati di Kaimana. Waktu itu saya menjabat sebagai kepala bidang litbang di IPDN. Litbang di IPDN pada STPDN pada waktu itu suatu institusi yang strategis. Karena berbagai kebijakan pimpinan digodok melalui lembaga litbang tadi. Yang sekarang kalau tidak salah pecah menjadi beberapa unit. Kalau dulu itu satu kesatuan litbang. Penelitian, pengembangan, pengabdian masyarakat. Jadi itu semua menyatu pada satu unit itu. Akhirnya sebagai penjabat bupati ditunjuk sebagai penjabat bupati 2003 2005. 2003 2005. Kemudian 2005 itu pilkada langsung bahkan langsung ya, yang pertama kali. Terpilih sebagai bupati pertama. Nah, nyambung dengan cerita tadi Pak, ya. Ada problem contohnya yang Bapak berikan tadi, ya, SDM, anak-anak muda yang juga kesulitan dalam wirausaha, mencari marketing gitu. Nah, itu gimana Pak terobosan sebagai Bupati Kaimana waktu itu? Iya, pertama kali yang sebelum sampai ke situ kita dihadapkan di daerah itu berkaitan dengan pencari kerja. Dan pencari kerja yang terdidik itu orientasi mereka itu menjadi pegawai negeri. Hingga ketika pada tahun 2003 itu saya mencoba untuk mendatangi Menpan pada waktu itu. Mengajukan permohonan agar supaya ada formasi untuk pengangkatan CPNS. Alhamdulillah, itu di antara semua kabupaten-kabupaten terbaru yang baru terbentuk itu
Saya bisa diberi formasi 240 formasi CPNS. Iya. Hingga dengan demikian, dengan formasi itu kita bisa merekrut pegawai CPNS pada tahun 2004 itu sebanyak itu. Kabupaten yang baru belum terbentuk serupa itu. Sudah terbentuk serupa itu. Itu kami perjuangkan pada 2003. Iya. Pada 2003 itu juga kami melihat pada kesulitan ekonomi, saya melakukan pressure terhadap Bank Papua. Bank Papua harus membuka cabang di Kaimana untuk membiayai aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau Bank Papua tidak meningkatkan status dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang, maka saya akan mengundang bank lain. Oke. Jadi pressure, saya bilang tanah tersedia. Ya. Ya. Silakan membangun kantor untuk membangun kantor cabang. Akhirnya di direksi Ya. ya. Alhamdulillah dengan terbentuk itu kita mempunyai keleluasan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah. Sebelum saya beralih ke yang lain, saya bercerita dulu tentang roda perekonomian daerah ini. Saya melakukan terobosan untuk membiayai kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan suatu terobosan yang disebut dengan penjaminan kredit. Oke. Jadi kami meminta kepada Bank Papua untuk memberikan kredit produksi kepada masyarakat, kemudian Pemda memberi penjaminan kredit tersebut. Jumlahnya adalah sebanyak 6,5 miliar per tahun. Dari situlah kemudian masyarakat itu bisa memperoleh pinjaman dengan pengembalian bunga yang sangat rendah. Saya lakukan negosiasi dengan bank, saya bilang saya minta bunga 0%. Ternyata tidak bisa. Oke. 2,5% juga tidak bisa. Bank melakukan kalkulasi. Hingga disepakatilah bahwa bunga pinjaman itu 4%. Itu yang terendah sudah. Karena daerah lain mencoba untuk melakukan serupa, itu bunga yang diminta itu adalah 10%. Iya, tinggi sekali. Iya, tinggi. Sedangkan kami bisa mendapat bunga yang 4%. Ya. Dalam perjalanannya pengembaliannya itu ada yang memang berhasil, ada yang tersendat lah ya. Gagal. Tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kita tidak boleh takut gagal. Ya. Apabila gagal kita ulang kembali lagi. Jadi kita memberi pengajaran kepada masyarakat tentang bagaimana keberhasilan itu. Jadi jangan gagal lantas kita berhenti gitu. Kita ulang. Harus. Jadi tindakan pemerintahan itu harus dilakukan berulang-ulang, tidak sekali. Iya. Ya gitu. Hingga itu nanti menjadi kebiasaan, menjadi sikap, menjadi perilaku dari masyarakat. Alhamdulillah itu yang bisa menggerakkan ekonomi produk masyarakat hingga mereka itu bisa menghasilkan produk-produk yang terserap di pasar. Seperti misalnya menanam kacang kedelai, menanam buah melon yang tadinya kita anggap tidak mungkin ditanam di daerah situ. Ternyata bisa produksi. Ya. Tetapi memang itu kemudian memerlukan pembinaan yang berkelanjutan. Ketika kami tidak menjabat lagi, itu menjadi mandek gitu. Menjadi mandek. Iya. Tidak berlanjut ya? Tidak berlanjut. Mungkin skala prioritas pejabat itu berbeda-beda. Iya. Gitu. Kalau seandainya itu dijadikan sebagai suatu pilihan yang baik, tentu saja bahwa hasilnya itu akan meningkat terus-menerus. Jadi saya melihat sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan itu merupakan suatu kontinuitas, jadi tidak boleh berubah. Iya. Ya, karena kalau itu berubah itu menyebabkan ada terputusnya suatu rantai. Iya. Hingga ketika kita memulai, boleh jadi kita harus memulai lagi dari awal. Ada keberlanjutan, Pak ya? Iya. Oke. Nah itu dari sisi terobosan ekonomi yang kami lakukan. Kemudian yang di bidang lain itu adalah kami meminta agar supaya keamanan di daerah itu diperhatikan dengan membentuk Polres. Saya meminta langsung ke Kapolda. Iya. Saya bilang saya akan membangun kantor Polres. Ya. Kita belum punya APBD pada waktu itu. Iya.
Saya hanya diberi oleh gubernur dan bupati yang totalnya itu hanya adalah lebih kurang 7,5 miliar. Tapi saya sanggupi untuk membangun Kantor Polres. kantor Polres. Iya, iya, iya. Dan itu terbangun, kemudian dibentuklah Polres yang pertama di Kaimana dari 13 kabupaten yang baru dibentuk. Kita yang pertama. Kita yang pertama kali punya Polres. Kodim juga begitu, saya lakukan terobosan hal yang sama dengan lebih dahulu menyediakan lahan untuk pembangunan Kodim. Nah, kita termasuk Kodim yang kedua. Yang pertama kali prioritas itu adalah Bovendigul karena berbatasan. Tetapi Kodim yang kedua dari 14 kabupaten yang baru terbentuk itu adalah Kaimana. di Kaimana terbentuk. Sementara di kabupaten-kabupaten yang baru terbentuk itu mereka sibuk dengan menyewa kantor untuk kantor bupati, kantor satuan kerja dan sebagainya. Kami langsung sudah bisa membangun pada 2003. Karena sediakan lahan ya, dan kesanggupan untuk pembangunan. Walaupun biayanya itu tidak besar, tapi kita membangun kantor yang layak, yang sebagian masih digunakan sampai sekarang. Oke. Ya, membangun kantor bupati, membangun kantor DPR. Hingga ketika pemilihan pada tahun 2005 terbentuk DPRD. Ya. Di daerah-daerah lain DPRD itu dilantik di gedung gereja ataupun di gedung-gedung yang disewa. Kami mana sudah punya gedung DPR tersendiri yang sudah kami siapkan sebelumnya. Hingga dengan demikian ada tempat bekerja bagi anggota dewan dan juga ada tempat mereka untuk bersidang. Ya. Oke, yang pertama itu memang biasanya yang mendobrak semua Pak ya. Jadi semuanya belum ada struktur terbentuk, ya Bapak munculkan ya struktur infrastruktur tadi. Nah untuk sisi pelayanan seperti apa itu? Kesehatan misalkan ya, gimana Pak tekniknya ketika itu atau strategi Bapak di Kaimana segera maju kesehatannya? Kita hanya punya puskesmas pada waktu itu. Oke. Tapi kita sudah membentuk dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya. Saya kebetulan punya pengetahuan sedikit tentang bidang kesehatan ya. Saya lakukan campur tangan langsung ya di bidang pendidikan kesehatan, saya campur tangan langsung banyak itu karena saya mengerti tentang pendidikan, tentang kesehatan. Di APD, di IP ada pelajaran tentang kesehatan mata kuliah tentang kesehatan masyarakat. Jadi mempunyai gambaran serupa itu ada. Hingga ketika puskesmas masih beroperasi, sementara itu kita berusaha untuk mempunyai rumah sakit. Kami lakukan pembebasan lahan, kemudian membangun rumah sakit yang sekarang dioperasikan. Puskesmas yang ini kita mulai dengan meningkatkan pelayanannya. Alat-alat pendukung medis yang sederhana kita lakukan. Seperti misalnya kejadian-kejadian fraktur, patah tulang dan sebagainya. Saya minta agar menyediakan alat ronsen untuk mengetahui seberapa jauh tingkatnya keparahan dari patah dan sebagainya, patah tulang dan sebagainya. Alat ronsen saya beli. Kemudian saya minta juga kita harus mempunyai alat untuk USG. Itu di puskesmas sudah punya pada waktu itu. Dokternya kami latih, peralatannya kita adakan. Waktu itu sudah kita beli yang 3 dimensi pada waktu itu. Hingga bisa menunjang pemeriksaan kesehatan sebelum dirujuk. Karena pada waktu itu kita mengenal bentuk-bentuk rujukan di bidang kesehatan. Jadi apabila ada penyakit yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas, kita rujuk ke rumah sakit yang bisa seperti ke Fakfak, ke Sorong, bahkan ke luar Papua, rujukannya itu bisa diberikan. Kita alokasikan dana yang memadai untuk keperluan rujukan tersebut. Jadi persalinan yang sulit kita rujuk dan sebagainya. Jadi Bapak langsung turun tangan ya Pak ya? Untuk kesehatan, pendidikan ya, kendalanya Bapak cari terobosan-terobosan. Di bidang pendidikan kita menghadapi tentang mutu tenaga pendidik. Kami lakukan terobosan dengan kerjasama dengan UPI untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dari tenaga pendidik. Hingga rata-rata guru yang berpendidikan sederajat dengan sekolah menengah itu dapat kita tingkatkan ke pendidikan S1 di UPI. Kemudian kita berusaha juga untuk memperoleh sertifikasi bagi guru pada waktu itu. Kami lakukan serupa itu, membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil itu kita lakukan, menyediakan tenaga guru, bahkan guru itu kita anak emaskan di dalam pemberian berbagai kebutuhan-kebutuhan mereka. Sampai ada bahasa kurang ini Bapak kurang memberikan celana dalam saja, semua diberikan. Oh gitu, anak emasnya seperti itu? Iya.
Jadi untuk kebutuhan kasur, kompor dan sebagainya kami sediakan. Sehingga ada yang mengatakan kurang celana dalam, Pak. Luar biasa. Gitu. Maksudnya apa? Untuk memajukan pendidikan. Dari masa itulah sudah kita mengenal adanya biaya pembebasan pendidikan. Jadi kita subsidi pendidikan. Saya kemudian menegur sekolah-sekolah swasta yang masih memungut biaya. Tapi kepala dinas datang mengatakan, Bapak tidak bisa mengatur ke situ. Itu kan itu yayasan, mereka mempunyai pengaturan tersendiri gitu. Yeah. Tapi saya bilang saya memberi subsidi. Sudah kita dari Pemda sudah beri subsidi. Jadi harusnya ikut apa kebijakan pemerintah gitu. Betul. Pada waktu itu kita sudah juga melakukan terobosan untuk meningkatkan gizi bagi anak sekolah. Dengan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah yang berupa makanan yang kaya protein. Ini juga nanti bermula dari kita bagaimana memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk menghasilkan produk berupa makanan yang kaya protein. Tunggu, ini lagi viral ini Pak, soal makan siang gratis untuk anak sekolah itu. Bapak sudah melakukan ketika jadi Bupati Kaimana? Iya, tapi itu tidak tiap hari ya. Tidak tiap hari. Kita memberi dalam 1 minggu itu 2 kali, jadi makanan tambahan. Oke, berupa apa Pak? Ya, waktu itu? Makanan yang kaya protein seperti telur, ikan ya. Yang mengandung protein, ya, protein udang ataupun ikan gitu. Tapi itu dikelola oleh Pemkab Kaimana ya? Ya, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Pendidikan. Oh. Ya. Sedangkan untuk memberi pelatihan kepada rumah tangga itu adalah Dinas Perindustrian dan Dinas Perikanan. Jadi bagaimana mereka mengelola nugget, fish stick dan sebagainya untuk kita berikan kepada peserta didik. Memang di kemudian hari saya menemukan deviasi bahwa yang diberikan sebagai pemberian makanan tambahan itu bukan asupan yang kaya protein, tetapi mereka beri dalam bentuk roti. Saya bilang roti itu tidak kaya protein, roti itu karbohidrat. Iya, betul. Maksud kita adalah memberikan asupan yang kaya protein itu antara lain adalah untuk menumbuhkan pertumbuhan otak yang lebih cerdas. Iya. Saya terinspirasi dengan anak-anak sekolah di Jepang yang juga diberi asupan serupa itu dalam bentuk memberikan keripik tempe. Oke. Yang kaya dengan protein. Iya. Ya. Oh, Bapak studi sampai ke sana untuk Saya tidak studi langsung ke Jepang, tapi dari literasi kita menemukan bahwa hal serupa itu dilakukan di Jepang, tempe dilakukan tadi. Di Jepang. Gitu. Dan Indonesia kaya dengan tempe ya? Kayak kita kaya dengan tempe. Gitu. Nah, Oke. itu di bidang kesehatan pendidikan, ya. Pendidikan serupa itu. Jadi guru-guru kita latih, kemudian kita tingkatkan, sarana prasarana pendidikan kita tingkatkan, kemudian juga pemberian kesehatan dengan pemberian makanan tambahan. Dan juga kami melakukan terobosan pada waktu tahun-tahun 2000 awal-awal itu adalah dengan menyediakan komputer di sekolah. SMP. Yang itu merupakan hal yang baru dan dianggap itu sesuatu yang ajaib. Bahkan ketika saya datang untuk mulai menjabat itu, di kalangan ASN sendiri, komputer itu merupakan sesuatu yang ajaib. Pada tahun 2003. Iya. Itu masih langka. Jadi mereka melihat itu sesuatu yang hebat gitu. Saya mulai dengan memperkenalkan komputer di sekolah-sekolah, di SMP terutama. Jadi saya minta ada pelajaran tambahan, muatan tambahan itu belajar komputer. Ini unit komputer kita sediakan di tiap-tiap sekolah. Gitu. Ya. Dari mana membelinya? Yang pertama kali dari APBD, yang kedua juga ada aktivitas pengusahaan hutan di situ yang saya meminta mereka untuk berpartisipasi dan mereka memberi sumbangan. Saya pernah mendapat sumbangan 100 unit. 100 unit komputer yang itu kemudian dibagikan di sekolah-sekolah dan juga di sebagian kantor. Supaya itu. Jadi akrabkan mereka lebih awal dengan teknologi yang kemudian itu diteruskan oleh pejabat bupati berikut dengan menyediakan laptop untuk murid juga. Serupa itu. Itu terobosan-terobosan di bidang pendidikan yang kami lakukan. Kemudian mendirikan sekolah-sekolah kejuruan yang saya melihat bahwa ini belum ada match dengan pejabat lain yang memahami tentang pendidikan. Dalam kebijakan nasional juga sebenarnya kita diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang siap untuk bekerja. Jadi pendidikan kejuruan itu merupakan pilihan yang paling utama. Gitu.
Saya mencoba untuk membangun sekolah menengah kejuruan kelautan, SMK kelautan. Ya. Kita studi dulu ke Cirebon untuk melihat tentang SMK kelautan di Cirebon. Kemudian kita memutuskan bahwa kita tidak konsentrasi seperti itu, tapi kita ingin konsentrasi pada pengolahan hasil-hasil laut dan perikanan, dan kemudian program studi budidaya perikanan dan kelautan. Nah, ini di kemudian hari agak diterlantarkan gitu. Padahal kalau seandainya kita memang bisa menyiapkan peserta didik yang menguasai keterampilan di bidang perikanan kelautan, tentu Kaimana itu kaya. Jadi kita menetapkan bahwa Kaimana itu punya core bisnis itu adalah pertama kali perikanan kelautan. Perikanan, ya, kelautan. Yang kedua itu adalah perkebunan, kehutanan. Itu core bisnis. Oke. Pariwisata juga luar biasa di situ, Pak, ya. Pariwisata yaitu komplementer ya. Komplementer itu ya. Bukan Pilihan merupakan, tadi. Iya, Sesuatu yang baik. iya. Tapi fokusnya itu karena ini melibatkan banyak orang. Siap. Ya. Oke, artinya pengalaman Bapak sebagai ya penegak fondasi awal lah untuk Kaimana. Nah, untuk Indonesia Emas ini, Pak, apa pandangan Bapak selaku tokoh Kaimana ya, melihat pencapaian yang harus diraih di Indonesia Emas 2045 seperti apa peran Kaimana ke depan, Pak? Ya, untuk berbicara tentang peran Kaimana, kita lihat dulu ukuran capaian-capaian 2000 Indonesia Emas 2045 itu, di mana ditetapkan secara bertahap apa yang akan dicapai pada 2030, 2035, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan pencapaian Indonesia Emas ini, kami berkeinginan agar supaya Kaimana itu mempersiapkan suatu kebijakan pembangunan yang pertama kali itu berfokus pada generasi muda. Jadi bagaimana menyiapkan mereka ini sebagai pelaku-pelaku pembangunan di masa depan menyongsong era Indonesia Emas, di mana ukuran-ukuran itu antara lain adalah diharapkan bahwa pada tahun 2045 itu penduduk berpendidikan sekolah menengah itu sudah mencapai 90%. Kaimana sekarang berada pada tingkat 37% lebih kurang. Jadi artinya untuk mencapai itu di dalam kurun waktu 20 tahun ke depan ini cukup berat. Ya. Karena kita tidak bisa menciptakan satu pertumbuhan yang bersifat progresif. Ini sangat sangat gradual, bertingkat gitu. Gitu. Tetapi harus kita siapkan generasi yang kita harapkan mereka itu menjadi generasi yang bukan saja cerdas, tetapi juga mereka mempunyai akhlakul yang mulia, akhlakul karimah, dan mereka mempunyai kompetensi yang tinggi, berdaya saing yang tinggi, produktif, kreatif dan sebagainya. Luar biasa. Ini. Iya. Iya, oke. Pak Hasan Ahmad ya. Ini Pak, bagaimana pandangan Bapak ini mungkin closing statement, Pak, ya, terkait dengan kawan-kawan yang menonton Silasapa, mungkin ada dari tanah Papua ya, kawan-kawan dari Kaimana, bahkan juga para Purna Praja nih, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, untuk kami para penonton ini. Silakan, Pak Hasan. Saya ingin memberi penekanan tentang perlunya kita memiliki nilai-nilai prinsipal di dalam mengelola dharma bakti kita. Siap. Ini nilai-nilai ini mempunyai nuansa spiritual, tetapi apabila ini kita mengerti dan baik, kita hayati, kemudian kita amalkan, maka kita akan bisa melaksanakan berbagai tugas kita secara paripurna. Pertama, kita berharap bahwa di dalam mengelola berbagai aktivitas, bukan saja pemerintahan, tetapi termasuk aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya aktivitas sosial lainnya, aktivitas politik. Yeah. Yang pertama kali itu diperlukan adanya kejujuran. Kejujuran. Siap. Ya. Kejujuran ini adalah suatu nilai yang sangat fundamental yang menyebabkan orang itu bisa berbuat yang baik dan benar. Jadi bukan saja baik, tapi itu juga benar. Juga benar.
Ya. Nilai berikut yang perlu diperhatikan itu adalah tanggung jawab. Oke. Ya. Sebagai ASN ataupun apa peran yang kita lakukan itu adalah bentuk tanggung jawab yang kita pikul, itu adalah amanah. Ya. Yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan berbagai norma-norma, kaidah-kaidah di dalam melaksanakan berbagai peran-peran serupa itu dengan baik. Ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga itu tiap kita harus mempunyai visi. Ya. Karena visi itulah yang menyebabkan orang itu menjadi besar. Selama saya berada di lembaga pendidikan, kepada peserta didik saya menekankan kepada mereka, kalian harus mempunyai visi yang besar. Seorang prajurit dia mempunyai visi untuk menjadi seorang jenderal. Apa visi kalian? Hingga saya mengatakan bahwa lihatlah jabatan yang tertinggi atau profesi yang tertinggi di dalam Pamong Praja itu apa. Itu kalian harus raih. Jadi mempunyai visi yang besar. Ya. Tetapi saya mengatakan juga bahwa visi yang besar itu harus dimulai dengan pilihan-pilihan yang mungkin itu bersifat abstrak. Ya. Ya. Bagaimana kita itu menjadi mulia. Ini kita berbicara tentang nanti tentang nama kita dan kedudukan kita. Iya. Marwah kita berbicara tentang hal serupa itu. Jadi kita berharap bahwa nama kita itu baik, tidak tercemar. Ya. Posisi kita juga di dalam jabatan-jabatan itu adalah posisi-posisi yang baik. Itu amanah. Hingga tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Ada orang yang memperoleh amanah yang lebih besar, ada orang yang memperoleh amanah yang lebih kecil, tetapi kita harus mempunyai visi. Yang berikut adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang sejahtera. Sejahtera itu adalah cukup, tidak berlebihan. Berlebihan juga perlu, karena kalau kita akan melaksanakan berbagai peran-peran, kadang-kadang urusan rezeki juga perlu rezeki yang halal, yang baik, yang banyak. Yang berikut adalah kita mempunyai juga visi pribadi, itu kita menjadi orang-orang yang selamat. Baik selamat di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia ini terutama di dalam penugasan kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya bahasa yang sekarang tren itu adalah menghindari adanya korupsi. Ya. Ini mempunyai yang saya sebut tadi adalah punya visi. Integritas tadi ya. Integritas. Yang berikut adalah harus disiplin. Disiplin ini persoalan kita ini. Ya, berkaitan dengan disiplin di dalam waktu. Ya. Disiplin dalam mencapai tujuan-tujuan itu harus kita disiplin. Ya. Tepat waktu itu adalah hal yang penting, tertib itu adalah hal yang penting, prosedur itu adalah hal yang penting, itu berkaitan dengan disiplin. Yang berikut kita harus membangun sinergi dengan bekerja sama. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi semakin banyak kita berbagi itu semakin baik. Ya. Pengetahuan jangan dimiliki kita sendiri, tapi kita harus share kepada yang lain agar supaya pengetahuan itu memberi manfaat yang optimal. Ini pentingnya kerjasama. Ya. Yang berikut adalah kita harus berlaku adil di dalam penyelenggaraan peran-peran kita. Ya. Betul. Adil ini adalah kita bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ya. Di dalam memberikan pelayanan, siapa duluan itu kita dahulukan. Ada pengecualian misalnya di dalam pelayanan, memang seperti orang lansia harus didahulukan, orang yang disabilitas harus didahulukan. Tetapi pada prinsipnya siapa yang dulu itu didahulukan di dalam pelayanan. Ini contoh daripada kita menerapkan prinsip keadilan. Ya. Keadilan juga adalah di dalam distribusi pekerjaan itu harus adil. Ya. Demikian pula dalam distribusi manfaat itu harus berkeadilan. Prinsip yang berikut yang harus kita miliki adalah kita itu harus berempati, peduli terhadap sesamanya, peduli terhadap yang kita layani, peduli terhadap lingkungan sosial,
peduli terhadap lingkungan fisik dan sebagainya. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan di dalam mengelola pemerintahan ataupun di dalam mengelola kehidupan lainnya. Jadi 7 prinsip yang saya coba tawarkan itu mulai dari jujur tadi ya, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan empati, peduli. Ini saya kira kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai survei ini di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, kita akan bisa memperoleh hasil yang optimal. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan Ahmad ya, dosen saya senior juga ya, sudah bersedia hadir dan memberikan pencerahan kepada kami semua di Sila Sapa. Kami doakan Bapak sehat selalu. Amin. Ya, dan kemudian tercapai segala cita-citanya Pak ke depan. Amin. Ya. Baik teman-teman Sisi Lain Sang Pamong, ya, demikian episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode Sila Sapa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.